Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Davin Alisyam dari kelas Informatika 01 dengan NIM 2311536. Kali ini saya akan membahas tentang lingkungan bisnis dalam lingkungan sosial budaya. Lingkungan bisnis bukanlah hanya tentang angka dan pasar. Ini juga terkait erat dengan jalinan sosial dan budaya tempat bisnis tersebut beroperasi. Memahami faktor-faktor ini sangat penting bagi bisnis untuk berkembang dan terhubung dengan pelanggan mereka. Ada beberapa faktor kritis yang membentuk lingkungan bisnis sosial budaya. Di antaranya adalah nilai dan norma budaya. Setiap masyarakat pasti memiliki seperangkat nilai, kepercayaan dan kebiasaan tersendiri yang mempengaruhi perilaku konsumen, strategi pemasaran, dan praktik bisnis. Contohnya adalah perusahaan yang meluncurkan produk baru di masyarakat konservatif mungkin perlu mempertimbangkan sensitivitas budaya seputar pesan dan iklan produk. Kemudian ada juga demografi sosial. Faktor-faktor seperti jenis kelamin, usia, dan status sosial ekonomi berperan penting dalam membentuk preferensi konsumen, kebiasaan membeli, dan persepsi merek. Contohnya pada peritel pakaian yang menargetkan demografis kepada yang lebih muda. Mungkin fokus pada gaya trendy dan keterlibatan media sosial. Sedangkan merek yang melayani audiens yang lebih tua mungkin memprioritaskan kenyamanan, daya tahan, dan pemasaran tradisional. Jika kita menavigasi lanskap bisnis pada sosial budaya, akan mendatangkan peluang dan tantangan. Tantangannya adalah diantaranya memahami nuansa budaya. Bisnis harus berhati-hati mempertimbangkan sensitivitas budaya, menghindari stereotip, dan menyesuaikan produk, layanan, dan strategi pemasaran mereka untuk beresonansi dengan audiens lokal. Contoh, perusahaan makanan yang memasuki pasar baru pasti perlu menyesuaikan resep, kemasan, dan materi pemasarannya agar sesuai dengan selera dan preferensi lokal. Tantangan berikutnya yaitu menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan praktik lokal. Bisnis perlu menghormati adat istiadat, tradisi, dan etiket bisnis setempat untuk menghindari kesalahpahaman dan membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan lokal. Contoh, perusahaan yang melakukan bisnis di negara dengan etiket bisnis yang kuat mungkin perlu menyesuaikan jadwal meeting, gaya negosiasi, dan praktik pemberian hadiah agar sesuai dengan norma setempat. Adapun peluangnya, ya ini mendapatkan keunggulan kompetitif. Dengan memahami dan menghormati budaya lokal, bisnis dapat memperoleh keuntungan kompetitif dengan terhubung dengan konsumen pada level yang lebih dalam dan membangun loyalitas merek. Contoh, merek kecantikan yang menggunakan bahan lokal dan referensi budaya dalam produknya dapat menarik audiens yang lebih luas dan membangun identitas merek yang kuat. Kemudian, peluang yang selanjutnya adalah memperluas jangkauan pasar. Memahami faktor-faktor sosial budaya dapat membuka peluang pasar baru bagi bisnis yang menyesuaikan penawaran mereka untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi spesifik dari komunitas yang beragam. Contohnya adalah perusahaan teknologi yang mengembangkan produk dan layanan lokal yang mengatasi tantangan dan peluang unik di pasar berkembang. Sekian dari saya. Jika ada salahnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.